Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Muhammad Abdul Ghani dengan NIM 1352411 dari kelompok 1 kelas 64 mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ringkasan dari karya ilmiah yang sudah kelompok kami buat, yaitu tentang analisis efektivitas dan potensi bias artificial intelligence pada sistem rekomendasi konten digital. Yang pertama adalah latar belakang. Jadi sistem rekomendasi konten saat ini itu menjadi komponen yang sangat penting dalam berbagai platform. Sistem ini tuh dirancang untuk menyaring informasi yang relevan dengan preferensi pengguna. Beberapa media sosial memanfaatkan peran artificial intelligence atau kecerdasan buatan untuk melakukan analisis sistem rekomendasi yang tepat bagi pengguna. Meski demikian, penggunaan AI dalam sistem rekomendasi perlu diawasi, dikarenakan kemungkinan terdapatnya bias data pelatihan yang tidak representatif. Bias data tersebut dapat berupa rancangan algoritma yang tidak memenuhi 4 aspek ketika penggunaan AI, di antaranya transparansi, akuntabilitas, privasi, dan keadilan. Lalu ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama itu yang kita buat, bagaimana efektivitas AI terhadap personalisasi rekomendasi konten pada platform rekomendasi konten. Lalu yang kedua ada bagaimana pengaruh bias data terhadap sistem rekomendasi AI. Untuk tujuan penelitian yang kami buat, itu yang pertama ada menganalisis pengaruh algoritma AI dalam peningkatan persepsi pengguna terhadap personalisasi sistem rekomendasi media sosial. Lalu yang kedua ada menganalisis pengaruh dan langkah mitigasi bias data dalam sistem rekomendasi AI. Lalu untuk landasan teorinya, jadi sistem rekomendasi itu bekerja dengan mengumpulkan data pengguna seperti riwayat tontonan, pencarian, interaksi, dan preferensi. Lalu memprosesnya menggunakan algoritma. Sistem rekomendasi berbasis AI itu umumnya dilakukan dengan 3 pendekatan utama, yaitu content based filtering yang merekomendasikan konten yang mirip dengan yang pernah disukai pengguna. Lalu ada collaborative filtering yang dilakukan dengan memberikan rekomendasi berdasarkan kesamaan antara pengguna. Lalu yang terakhir ada hybrid models yang merupakan gabungan dari kedua pendekatan sebelumnya. Efektivitas sistem rekomendasi diukur berdasarkan berbagai indikator yang mencerminkan kualitas prediksi dan kepuasan pengguna. Lalu ada jenis-jenis bias. Jadi seperti yang kita tahu, saat kita menggunakan AI untuk mencari rekomendasi itu pasti tidak selalu benar. Jadi selalu ada bias-bias yang ada gitu. Jadi ini adalah contoh-contoh jenis-jenisnya, yaitu popularity bias. Yang pertama yaitu kecenderungan sistem untuk lebih sering menampilkan konten yang sudah populer, meskipun belum tentu relevan dengan preferensi individu pengguna. Lalu ada exposure bias, di mana konten yang sebelumnya sering ditampilkan akan semakin mendapatkan exposure, sementara konten baru menjadi terabaikan. Lalu ada demographic bias, yang juga sering terjadi akibat data pelatihan yang tidak seimbang, sehingga preferensi dari kelompok demografis tertentu lebih dominan dalam hasil rekomendasi. Lalu ada filter bubble, yaitu kondisi di mana pengguna hanya terekspos pada jenis konten yang sejalan dengan pandangan atau preferensi mereka, sehingga mengurangi keragaman informasi yang diterima. Hasil analisis. Melalui survei dari 245 pengguna media sosial yang melibatkan variable trust atau kepercayaan, perceived usefulness atau persepsi kegunaan, dan privacy concern atau kekhawatiran privasi, hasilnya menunjukkan trust dan perceived usefulness memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keterlibatan pengguna, sedangkan privacy concern tidak signifikan. Artinya, penguatan trust dan usefulness perlu diutamakan dalam desain sistem rekomendasi agar dapat meningkatkan interaksi pengguna. Lalu ada fairness dan debiasing. Jadi dalam konteks sistem rekomendasi berbasis AI itu, keadilan atau fairness itu sangat penting. Fairness dalam sistem rekomendasi dapat terganggu apabila pengguna merasa sistem tidak transparan dalam cara bekerja atau apabila terdapat kecurigaan bahwa sistem menggunakan data pengguna secara tidak etis. Fairness dapat ditingkatkan melalui penerapan strategi debiasing seperti reweighting algoritma, pengaturan diversifikasi konten, dan evaluasi fairness berbasis metrik kuantitatif. Transparansi algoritma dan pengelolaan data yang etis menjadi kunci dalam menjaga fairness dan mencegah hilangnya kepercayaan. Jadi kesimpulannya, penelitian ini tuh menyimpulkan bahwa efektivitas AI dalam personalisasi rekomendasi sangat bergantung pada persepsi pengguna, terutama trust dan perceived usefulness. Sementara itu, bias algoritmik tetap menjadi tantangan yang harus diantisipasi dalam implementasi sistem rekomendasi konten berbasis AI. Jadi untuk sarannya, berikut beberapa saran yang dapat diberikan untuk mengembangkan penelitian selanjutnya agar dapat mengembangkan sistem rekomendasi berbasis AI yang kedepannya menjadi lebih efektif dan etis.
Yang pertama ada penelitian eksperimental berbasis data primer. Lalu ada integrasi pendekatan fairness aware machine learning. Lalu terakhir ada analisis pengaruh kepercayaan pengguna dalam rentang waktu tertentu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penggunaan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.